Ini A, ini B, ini C, ini D. Yang kita pakai berarti kawat yang mana? Yang kita pakai yang mana kawat tadi? Yang tegak lurus sama kawat yang ini. Yang BLP itu nanti kan dengan B-nya. Ingat nggak yang waktu kalian belajar kaidah tanam nanam? Yang ini ditekuk. Ini adalah I, ini adalah B. Kenapa? Karena kita harus lihat arah B di mana. Kalau waktu itu aku ajarin di sebelah kanan, kalau di sebelah kanan atas, berarti arah B-nya masuk, gitu ya. Berarti arahnya masuk di sebelah. Nah, di sini ya, ini masuk. Otomatis ini keluar. Berarti arahnya si B-nya masuk. Nah, BLV ini harus yang mempunyai sudut 90 derajat dengan B. Jadi kalau misalkan B-nya masuk ke sini, berarti yang kita ambil hanya dua kawat saja. Yang ini dengan yang ini. Yang ini kita tidak pakai. Ini boleh aku hapus ya? Udah dicatat belum? Di foto dulu deh. Yang di rumah di foto dulu ya, Dek? Ingat ya, udah rumus. Kalau ada I yang tegak lurus sama B. Terus harusnya posisinya begini. Karena kan hukum itu udah difoto? Yang di rumah udah difoto belum? Yang di rumah udah difoto belum? Sudah? Oke, lihat. Jadi kalau misalkan mengerjakan soal nomor 3, itu berarti kita harus mengerjakan 2 buah kawat. Jadi yang pertama adalah kawat yang ini, I, A dan B, gerak ke sini. Dan satu lagi adalah yang ini. Kawat B dan C. Ada ya? Seperti ini. Jadi yang kita belajar, kalian masih ingat nggak dulu yang soal begini? Masih ingat? Ya, ini mirip dengan itu. Kondisinya sama. Ya, berarti untuk yang pertama, jarak dari sini ke sini adalah X. Sedangkan untuk yang kedua, jarak dari sini ke sini adalah X plus A. X-nya plus A di posisi. Jadi kita hitung B-nya dulu. Ini di dalam kelas. Kita hitung. Berarti B sama dengan mu 0 I per 2 pi X. Jelas? Kemudian yang satunya lagi B sama dengan mu 0 I per 2 pi dikali X plus A. Sampai di sini dulu, jelas tidak? Jelas? Kenapa? Arahnya mana? Ini kan arus nggak bisa lari, harusnya ke atas. Gitu ya. Nah kalau sudah dapat B-nya, terus kita masukin ke rumus E-nya. Setelah dapat B, kita masukin ke rumus E, sehingga E sama dengan mu 0 I per 2
Px dikali panjang kawatnya adalah A kan? Berarti A dikali V. Yang ini juga sama nih. E sama dengan mu 0 I per 2 pi X plus A dikali dikali. Sampai di sini dulu, jelas atau tidak? Jadi nggak masukin aja kan, awalnya jadi A, V-nya biasa, seperti itu. Nah ini adalah untuk kawat AD, dan kawat BC. Nah kalau kalian lihat, pasti gambar arusnya. Kalau misalkan di kawat ini, kalau dia searah jarum jam, misalkan ini nggak ditanya arahnya ya. Kalau di searah jarum jam, berarti di sini ke bawah, yang di sini ke atas. Kalau misalkan berlawanan ada jarum jam, berarti yang di sini ke bawah, yang di sini ke atas, gitu ya. Artinya mau bagaimanapun pasti arah arus antara AD dan BC itu pasti selalu berlawanan. Seperti itu. Nah, karena berlawanan berarti GGR induksinya juga saling mengurangi. Gitu. Jadi karena arah arus di sini berlawanan berarti ini besar GGR induksinya kita kurangi. Berarti P totalnya sama dengan mu 0 I per 2 pi dikali orang sama aja ya, kita bikin satu-satu ya. AX A kali V dikurangi mu 0 I A kali V per 2 pi X plus A. Terus ini diapain? Berarti kali X plus A ya. Ini berarti mu 0 I AV kali X plus A, gitu ya. Dikurangi mu 0 I dikali A kali V kali X per 2 pi dikali X dikali X plus A. Tahu ya? Ini kalau matematika aja tinggal masukin ya. Terus sekarang lihat, berarti yang A, V, dan X dia hilang. Berarti sisanya hanya mu 0 I dikali A dikali V, sisanya cuma yang A per 2 pi X dikali X plus A. Jadi tinggal dibikin aja kuadrat. Sampai situ jelas? Ini udah matematika banget lah. Sampai situ jelas ya? Tapi yang ditanya apa sekarang? Yang ditanya kan bukan GGR induksi ya? Yang ditanya kan arusnya kan? Nah biasanya kalian kalau sudah sampai sini suka bingung, ini gimana kan nyari arusnya? Nah ingat bahwa GGR induksi itu sama dengan V. Kan masih ingat rumusnya? E sama dengan I dikali A. Masih ingat rumus ini? Berarti kan kita mencari I. Berarti I sama dengan E per R. E-nya masukin yang ini. Mu 0 I A kuadrat V per. Karena setiap kawat ada R-nya. Berarti R totalnya berapa? 4. Berarti ini minor I A kuadrat 2 pi X A plus X plus A dikali 4X. Sehingga kita dapat bahwa I-nya adalah mu 0 I A kuadrat V per 8 pi R kali X. Ini aku nggak tahu tuh kuncinya dia mintanya gimana. X plus A. Ini adalah jawabannya. Dia dikali ke dalam sini nggak? Atau nggak jawabannya? Dikali X kuadrat gitu. Enggak yang bawah? Oh enggak. Tetap seperti ini. Oh ini jawabannya. Oke. Ada jawabannya? Apa jawabannya? Jawabannya adalah ya, Tarita sama Aral, jelas tidak? Tarita, mau tanya jadi Kak. banyak ya. Apa? Tadi totalnya kenapa dikurang Kak? Karena
kalau misalkan kita gambar begini, soal yang seperti ini, kalau gambarnya begini, I-nya kan berlawanan nih. Kalau berlawanan kan F-nya juga berlawanan. Kalau F I-nya berlawanan, F berlawanan, E-nya juga berlawanan. Dia saling menghilangkan. Oke, Karena Kak. yang satu ke atas, misalkan satu ke atas, pasti satunya ke bawah. GGL induksinya dia pasti akan berbeda. Kan ingat ya, kalau misalkan I-nya, masih ingat yang I dengan V yang kebalik, yang arah yang ini? Masih ingat nggak kalian yang begini? Kalau ini V, terus kalau misalkan medan magnetnya ini kan keluar ya, keluar begini, misalkan begini, ini gimana arahnya? V, B, I-nya kan ke bawah, I-nya ke bawah. Kalau I-nya ke bawah, berarti potensialnya bagaimana? E-nya yang di sini pasti lebih positif kan? Sedangkan kalau misalkan kita balik, berarti kita anggap sekarang I-nya ke atas kan? Yang satunya lagi, kita anggap begini, V-nya ternyata I-nya ke atas. Kalau I-nya ke atas, berarti kan E-nya satu ke sini. Berarti kalau misalkan dikawat yang sama di sini, yang satu ke atas, satu ke bawah, berarti satu kutub positif, satu kutub negatif. Jadi pasti nanti akan dikurangi jadi baterai. Jelas ya, Ram? Jelas, Kak. Jelas. Oke. Jadi kan dia dianggap seperti baterai. Kan waktu itu aku bilang bahwa dia berfungsi sebagai baterai. Oke, silakan difoto. Ini satu soal doang ya sepanjang ini coba. Iya sih, Ram. Kemarin tahun lalu kata anakku yang fisika susah. Ada soal yang biasanya nggak pernah keluar. Biologi gampang tapi sama kimianya. Jadi kimianya hanya kimia dasar aja. Biologinya juga relatif mudah. Dia bilang yang susah matgas sama fisika. Karena aku kurang dia di dalam nama. Gak boleh ya, gak boleh kerjain, gak boleh ini, gak boleh nanya-nanya ya. Soalnya pasti kalau misalkan dia di luar, pasti ada aja bikin ngintip gitu ya. Namanya ibu juga kan lagi bikin ngintip juga gitu. Jadi aku kurang dia di dalam nama. Tidak boleh. Nyontek. Masnya udah baca barusan ya? Oke. Yang di rumah ya, baca ya, kan ya. Siapa yang di rumah? Ainur, Nur bacain Nur. Oke Kak, nomor berapa? 4 ya Kak? Nomor 4 ya. Nomor 4, sebuah proyektor menggunakan cermin cekung untuk menampilkan gambar di layar. Layar diletakkan 3 meter dari cermin dan sebuah benda dengan panjang 5 mm diletakkan 10 cm di depan cermin. Dari kondisi tersebut, didapatkan bayangan yang jelas dan tidak buram pada layar. Tinggi bayangan adalah Udah. Oke. Jadi perhatikan kalau misalkan ketemu soal seperti itu, terus dia kasih keterangan bayangannya jelas. Kalau disebutkan bayangan jelas itu berarti bayangannya nyata gitu ya. Terus dia bilang begini, layar diletakkan pada jarak 3 meter, betul? Berarti kita kan ingin menjatuhkan bayangan di layar kan? Berarti kita dapat bahwa nilai S aksennya sama dengan 3 meter. Bendanya diletakkan pada jarak berapa? 10 cm. Oke. S-nya adalah 10 cm. Terus apa lagi yang diketahui? Panjangnya, betul? Panjang bendanya berapa? 5 apa? Milimeter. Berarti L-nya sama dengan 5 mm. Yang ditanya apa? Tinggi bayangan. Kalau yang ditanya tinggi bayangan, ini kemungkinan
Ini adalah tingginya. Nah, kalau kalian ini sudah paham, ini kita cuma tinggal membandingkan saja. Jadi M itu sama dengan S aksen per S atau H aksen per H. Seperti ini. Ini sebetulnya nggak ada mutlak ya, tapi kalau nggak pernah negatif ya. Begitu. Nah, ini tinggal kita masukin aja. Lihat, satuannya dia masih berbeda. Berarti ini kita bikin jadi 300 cm. Yang penting ini sama aja satuannya. Berarti tinggal kita masukin 300 per 10 sama dengan H aksen yang ditanya per H-nya 5. Berarti ini dicoret. Berarti H-nya adalah 150 mm. Ada jawabannya nggak? Ada. Apa jawabannya? Oke. Jelas, Ainur? Ainur? Ainur, jelas nggak? Jelas, Kakak. Oke. Mari kita lanjutkan membaca. Arel. Lalu baca Arel, nomor 5. Oke, nomor 5. Seorang pekerja menggunakan pita pengukur yang terbuat dari baja dengan koefisien muai panjang alfa sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 5. Pita tersebut memiliki panjang 50 meter pada temperatur 20 derajat. Oke. Pada siang hari dengan temperatur 35,7 derajat Celcius, pekerja membaca pengukuran sebesar 35,794 meter. LT-nya dulu. LT-nya berapa? 35,794. 794 meter. 35, Kak. 35,7 35,794 meter. meter. Oke. Terus? Yang ditanya panjang yang terukur sesungguhnya adalah? Oke. Yang ditanya L berarti ya? Masih ingat nggak yang rumusnya? Arya? Yandra? Nasri? LT sama dengan L0 kali 1 plus alfa dikali delta T. Ini rumusnya gampang, hitungannya astagfirullah banyak. L0 berarti sama dengan 35,794 per 1 ditambah 1,2 kali 10 pangkat min 5 kali kurangin. Delta T-nya adalah 15,7. 15,7. Hai, semangat. Gimana hitung ya kalau begini? Ada 35,794. Coba dihitung. Gimana kalau kita menghitung kan pasti 15,7 kali 12 dia. Berarti 157 kali 314. Berarti 1884. Betul ya? 1884 15,7 kali 10 pangkat min 5 tambah 1. Ini sama pilih nggak? Berarti 100 titik 018,84. Betul ya? Kali 10 pangkat min 5. Apa? Ini kan 100.000 kan kita bikin? Ya? Jadi 18 gimana sih kita ini? Betul nggak sih, Bu? Kan 1 ditambah 18,84 kali 10 pangkat min 5. Oh iya ya, supaya ini min 5-nya hilang 18,84. Ini berarti kita kali 10 pangkat 5 ini ya.
Berarti ini dikali 10,5. Betul ya? Berarti 100,18,84. Terus silakan dihitung. Bagaimana nih? 35,794 dibagi itu. Berapa jawabannya? Jawabannya nggak ada yang aneh. Enggak ada yang aneh. Aneh sih. Itu yang fisik apa biasanya simak itu jawabannya dia mepet-mepet gitu loh, nggak bisa kita tebak. Kalau misalkan mau nebak ya 35,794 ini dibagi 1 kan sebetulnya. Jawabannya pasti 35, juga. 35,7. Iya. Nemunya 35,78. Apa? 35,78. 78. Terus dijadiin 35,8. 7873. Kalau kayak gitu, buletinnya kemana ya? 35,8. 35,8 nggak boleh, harus dibuletin ke 35,7. Kenapa? Karena dia perpanjangan, pertambahan panjang, jangan dibuletin ke atas. Nggak boleh rel, nggak boleh dibuletin ke atas rel, buletinnya harus ke bawah rel. Karena kalau misalkan dibuletin ke atas nanti lebih, jawabannya akan lebih. Jadi dia lebih bagus dibuletin ke bawah, 35,7 jawabannya rel. Ada nggak 35,7? Ada nggak? Oke. Jelas ya? Ini mah gampang, angkanya aja asik. Karisa, bacain soal berikutnya Karisa, Kak. Ya, bentar Kak. Sejumlah unsur radioaktif meluruh sehingga tinggal 12,5% dari jumlah semula setelah 30 menit. Mula-mula unsur 11,5%, T-nya adalah 30 menit. Ya. Terus? Mula-mula unsur tersebut sebanyak 240 gram. NO-nya adalah 240 gram. Oke. Lalu setelah 40 menit mengalami peluruhan. T2 sama dengan 40 menit tadi. Ya. Masa unsur yang tersisa adalah Oke. N2-nya, berarti yang kita maksud N1 yang ditanya adalah N2. Yang ditanya. Kalau ini gampang ya, di kimia muncul, di fisika muncul, cuma perhatikan, ini ada tipsnya supaya kalian bisa mengerjakan gampang. Jadi kalau misalkan dia sudah dikasih tahunya persen, tidak usah dimasukin angka 240. Jadi kita cuma tinggal masukin, kan ini rumusnya, N sama dengan N0 dikali setengah pangkat T per waktu kali gitu ya. Ini adalah rumusnya. Nah kalau misalkan kita sudah tahu 12,5%, 12,5% ini adalah 1/8. Ingat, kalau mengerjakan soal waktu paruh, di bagian yang sebelah kiri, kita bikin jadi setengah pangkat sekian. Jadi untuk yang pertama, kita akan bikin 1/8 N0 sama dengan N0 dikali setengah pangkat 30 per T setengah. Seperti ini. N0-nya dicoret, 1/8-nya kita bikin jadi setengah pangkat 3. Sama dengan setengah 30 per T paruh. Berarti kita dapat dong. T paruhnya adalah 10 menit. Nah, untuk yang kedua, karena yang ditanya adalah masa sisanya, baru kita masukin berarti N2 sama dengan 240 dikali setengah pangkat 40 per 10. Berarti 240 dikali setengah pangkat 4. Setengah pangkat 4 itu berapa? 1/16. Berarti 1/16 dibagi berapa? Bagi 8. Kalau kalian ribet hitungnya, bagi aja dulu. Nggak usah buru-buru. Ini bikin bagi 8 jadi berapa? 30 ini 2. Berarti jawabannya adalah 15. Kalau ini next day ya, kalau sampai besok kalian
nggak sempat ngitung, susah, nggak tahu rumusnya lupa. Lihat saja yang pembaginya kelipatan 2. Jadi dilihat 240 itu jawaban A-nya apa? Berapa jawabannya? Berapa? 46. Nggak mungkin itu jawaban. Berikutnya adalah 23 juga nggak mungkin jawaban. Terus 15 tadi udah pasti. Terus 10 juga nggak mungkin kan? 240 kan habis dari ini kan pasti dibagi 1/32. Nggak mungkin. Jadi sudah pasti jawabannya kita jangan 40. Betul. Ya, sampai di sini jelas? Oke, yang di rumah jelas? Karisa jelas nggak? Jelas, Kak. Jelas. Oke, silakan difoto. Ada yang udah pada bikin kue lebaran di rumah? Ini kan pada nggak mudik kan? Pada bikin kue nggak? Nasri bikin kue? Bikin kue ya? Ya, kita udah belajar. Bikin kue apa nih? Kue. Ada bikin apa ya? Di rumah? Belum. Enggak? Enggak. Nih yang di rumah nih lagi pada bikin kue makanya nggak tempe. Karisa, Ainur, Ralita lagi pada bikin kue nih ya tempe. Iya, Kak. Masak-masak, siapan buat lebaran. Wih. Boleh itu masakannya. Ada yang mudik nggak sih? Kalian ada yang mudik? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh sama nenek. Oh, nggak boleh sama. Iya. Oke, lanjutin ya. Bagian siapa yang baca? Farhan. Farhan, tolong bacain. Salam berapa sekarang? Nomor 7 ya, Kak. Nomor 7-an. Sebuah benda diikatkan pada suatu pegas dan melakukan gerak harmonis sederhana dengan amplitudo A dan frekuensi F. Pada saat simpangannya sama dengan 1/4 simpangan maksimumnya, kecepatannya adalah 1/4 simpangan maksimum, gitu ya? F sama dengan F. Yang ditanya adalah V sama dengan berapa? Gini ya? Ya. Ini soal yang aku bilang ini soal yang paling gampang. Kalau kalian ketemu soal ini gampang banget. Kenapa? Y adalah 1/4 simpangan maksimum. Berarti ini Y-nya adalah 1/4 amplitudo. Ya kan? Nah, kalau misalkan yang diketahui adalah amplitudo, simpangan, frekuensi atau periode, yang ditanya V, rumusnya yang ini tuh. Aku udah kasih bolak-balik. V sama dengan omega akar A kuadrat min Y kuadrat. Ini betul-betul rumusnya. Hanya ini aja. Karena tinggal masukin 2pi, karena diketahuinya F, berarti akar A kuadrat min 1/4 dikuadratin. 1/16 A kuadrat. Berarti 2pi. Akar 15/16 A kuadrat. Berarti 2/8. 2/4. Pi F A akar 15. Satu jawabannya adalah setengah Pi F A akar 15. Ada jawabannya nggak? Apa jawabannya? C. Gampang banget kan coba. Ini udah selesai nih, yang 1 menit udah selesai. Buat bagi-bagi yang tadi terus kalian tadi yang mau banget kerjainnya. Oh iya, tipsnya ya, jadi jangan lupa pada saat nanti kalian mengerjakan simak, itu sama, simak itu juga tidak balik ya. Kayak tahun lalu tuh nggak kembali. Jadi kalau waktunya sudah habis, dia langsung ganti ke yang lain. Jadi kalau bisa dilihat dulu soalnya, jangan langsung terpaku ngerjain dari nomor 1. Karena siapa tahu nomor-nomor yang di belakang dia mudah. Ini kan kayak gini kan, ternyata nomor 7 mudah. Jadi kita bisa ngerjain yang lain dulu. Oke, yang di rumah jelas atau enggak? Farhan jelas nggak, Han? Jelas, Kak. Oke, mari kita lanjutkan.
Sekarang bagiannya Mutsal. Mutsal, nomor 8 Mutsal, tolong dibacain. Ya, Kak. Seutas tali yang panjangnya 1,16. Mutsal, kenapa suaramu? Lagi Enggak batuk? apa-apa, Kak. Enggak. Jangan-jangan baru mau Enggak, Kak. tidur. Enggak. Ya udah, seutas tali. Yang panjangnya 1,16 m dibentangkan horizontal. Oke. Ujung satu tali terikat dan ujung yang lain bebas. Berarti dia Pada ujung Terus? pada ujung bebasnya tali diberikan kusikan sehingga terjadi gelombang yang bergetar naik turun dan melambat menuju ujung yang terikat dengan kelajuan 8 meter per second. V-nya adalah 8 meter per second. Oke. Tiap titik pada tali dilewati 6 gelombang dalam 1 detik. Berarti frekuensinya adalah 6 Hz. 6 gelombang per 1 detik, berarti dia adalah 6 Hz. Terus? Simpangan maksimum gelombang pantul, maka akan terjadi superposisi gelombang. Bila superposisi itu terjadi pada jarak 108 cm dari titik sumber usikan, Oke. amplitudo gelombang paduan tersebut adalah Amplitude gelombang yang ditanya ya? Oke. Ya, Itu soalnya ada yang kurang deh. Harusnya dia ada yang ditanyakan amplitude stasionernya ya. Dia harusnya diketahui amplitudonya adalah 10 cm. Jadi ditambahkan di situ ada amplitudo yang nilainya adalah 10 cm. Ini kemarin kayaknya sempat terhapus. Jadi di soal aslinya ada ini seperti ini. Oke, yang ditanya adalah amplitudo stasioner. Kenapa ini aku tulis ujung terikat? Karena kalau misalkan gelombang stasioner ujung terikat dan ujung bebas, beda gelombang stasionernya. Kalau ujung terikat kan persamaannya Y sama dengan 2A sin KX cos omega T. Kalau ujung bebas, Y sama dengan 2A cos KX sin omega T. Makanya harus dituliskan. Kenapa? Kalau misalkan yang ditanya adalah amplitudo stasioner, berarti dia adalah 2A sin KX. Seperti ini. Kemudian kita masukin 2 dikali jawabannya dalam apa? Meter apa sentimeter? Oke, berarti ini 10 cm. Sin K itu adalah 2 pi per lambda. Nah, ini X itu dihitung dari titik pantul. Nah, jarak X ini itu dari sumber getar atau dari titik pantul? Di soalnya. dari Dari sumber sumber. usikan. Dari sumber. Berarti ini bukan X ya. Aku lambangkan ini adalah apa ya? Panjang tali jangan Y juga. D aja lah. D-nya adalah 1,08. Kalau misalkan D 1,8, nah nilai X itu adalah panjang tali dikurangin D. Seperti ini. Jadi yang harus kalian lihat apakah dia dari sumber getar atau dari ujung pantul. Kalau misalkan dia sudah dari ujung pantul, kita nggak usah ngurangin lagi. Tapi kalau diketahuinya dari sumber getar, berarti panjang talinya harus dikurangi lagi namanya X. 2 pi per lambda dikali X sama dengan 20 sin. Lambda dapat dari ini. Lambda sama dengan V per F. Berarti dia adalah 8 per 6. Terus dimasukin berarti 2 pi dibagi 8 dikali 6 gitu ya. Dikali X-nya ini dalam cm berarti berapa nih? 8 cm ya? 100. Iya, 8 cm kan ya? 8 cm. Oke. Berarti ini dikali 8 cm. Misalnya berapa tulis? Ini coret ya? Aku salah. Kalau ini harus 0,08 harus dalam meter. 0,08. 8 per 100 gitu ya?
Berarti sama dengan 20 sin 12 per 100 pi. Bagaimana menghitungnya? Ini kalau ini gimana menjadi coba? 12 per 100 dikali 180 ya? 12 dikali 18 berarti 180 ditambah 36. 216 berarti 21,6 derajat ya. Berarti dia sin 21,6 derajat itu sekitar berapa? 21,6 paling dekat sin berapa sih? 30 ya? 30. Sin 30 itu setengah kan? Berarti dia kurang dari setengah. Kurang dari setengah berarti yang jawabannya di bawah 20 ada berapa? Yang jawabannya di bawah 10 ada berapa biji? Di atas semua. Berarti nggak ada jawabannya. Ini nggak ada jawabannya. Coba dilihat. Coba tolong dihitungin deh. Sin 21,6. Dikali 20 cm. 7,4. Oke. Jawabannya adalah 7,4 cm. Nggak ada jawabannya ya? Jadi hati-hati ya kalau disimak. Kalau tidak ada jawabannya, jangan nembak ya. Karena dia -1. Lebih baik kalian kosongin. Kalau memang kalian yakin tidak ada jawabannya, jangan dipilih jawabannya. Kita nanti ngurangin poin malahan. Jawabannya jadi harusnya adalah 7,4 cm, tidak ada dikunci jawabannya. Sampai di situ dulu, jelas atau tidak? Itu dia, ini mesin 21,4. Kalau aku sih kira-kira begitulah. 21,6 cm, 21,6 derajat. Berarti di bawah 30 derajat, di bawah setengah, berarti setengah dikali 20, 10 cm, berarti jawaban harus di bawah 10 cm. Kalau misalkan ada jawabannya, mudah-mudahan yang di bawah 10 cm ada satu, gitu ya. Tapi kalau misalkan lagi nggak hoki istilahnya, yang jawabannya di bawah 10 cm ada beberapa jawabannya, itu berarti harus dihitung. Jelas? Jelas, oke. Mutsal, jelas nggak Mutsal? Jelas, Kak. Jelas, oke. Nggak ada jawabannya jadi ya, nomor 8. Oke, dilanjutkan nomor 9. Talita Lutfia. Talita tolong baca nomor 9. Tal? Talita? 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 Yaudah Talita nanya Talita, tolong dibacain. Kak, sebuah bak kecil terbuat dari ban bekas tak terpakai. Volume bak tersebut 20 desimeter kubik. Volumenya berapa? 20 desimeter kubik. 20 desimeter kubik. Ya. Terus? Bak ini berada di bawah suatu keran air. Ketika keran dibuka, air mengalir menuju bak. Oke. Jika air keluar dari keran dengan kecepatan 10 meter per second, Oke. dan setelah 10 detik, bak terisi penuh. Oke. Jari-jari keran adalah Jari-jarinya. Oke. 20 desimeter kubik berarti 2 kali 10 pangkat min 2 ya. Meter kubik ya. Nah, ini rumusnya gampang. Kalau simak, kalau rumusnya gampang, biasanya hitungannya susah. Ini rumusnya gampang banget. Jadi rumusnya cuma ini. Volume per waktu sama dengan A dikali V. A-nya kita rubah karena dia ditanya jari, berarti A-nya kita bikin jadi PR kuadrat. Seperti ini. Berarti kita bikin volume per waktu sama dengan Pi R kuadrat dikali V. Sehingga R sama dengan akar volume dibagi T dikali Pi dikali V, gitu ya. Oke, akar volumenya adalah
2 kali 10 pangkat min 2. T-nya adalah 10. P-nya 3,14. P-nya adalah 10. Berarti ini naik ke atas jadi 10 pangkat min 4 ya. Berarti 10 pangkat min 4 jadi 100 akar 2 per 3,14. Betul nggak sih? Min 10 pangkat min 2. Ya. Jawabannya dalam meter apa dalam sentimeter? Dalam sentimeter. Berarti dikali 100 ya. Karena kan kita bikin sentimeter ya. Berarti dia adalah akar 2 per 3,14. Silakan dihitung. 2 per 3,14 terus apa? 7 per 11 berarti 2 per 3. 0,79. Oke, jawabannya berarti adalah 0,79 cm. Ada jawabannya? Nggak ada jawabannya juga? Nggak ada. Yang 79 ada nggak? 7,9 cm. Jangan-jangan salah nggak? Kita ngitung salah nggak? Tapi di sini ada kunci. Nggak ada kuncinya? Ada. Dikasih tahu jawabannya betul. Oh, oke. Oh, kalian dapat itu ya, kunci jawabannya. Enggak, ini Kayaknya salah. yang ada jawabannya dikasih tahu. Oh. Ini ya, jadi jawabannya ya. Betul ya, kita nggak salah hitung ya. Ini karena kita juga nggak ada hitung, kasih kalau misalnya nggak ada jawabannya. Oke, yang di rumah jelas, Talita jelas nggak tahu? Talita jelas nggak Talita? Online. Google ini apa? Ya silakan difotoin di rumah, kita lanjutkan soal berikutnya. Udah difotoin di rumah, Arel? Arel? Udah Ya, difoto Kak, belum? kenapa? Oke. Udah kok Aku udah hapus difoto. ya. Aku hapus dulu. Ya. Mari kita mulai lagi dari yang paling awal. Ainur, baca lagi soal nomor 10. Ya Kak, bentar Kak. Soal nomor 10. Ya, hilang. Bentar Kak. Ya. Tenang, ditungguin tenang. Tunggu. 2018 ya Kak? Nomor 10. Iya, kalau saya tahunnya. Ya. Nomor 10. Ya. Dari keadaan diam, sebuah benda yang ada pada bidang horizontal dan licin ditarik oleh dua gaya yang arahnya berlawanan dan besarnya sama, sehingga benda akan melakukan gerak lurus beraturan. Sebab gerak lurus beraturan merupakan gerak benda dengan kecepatan yang konstan. Oke. Jadi, ini soal sebab akibat. Kalian harus hati-hati dengan kalimat. Yang pertama, kalau misalkan dia ditarik dengan gaya yang sama besar berlawanan arah, berarti kan pasti sigma F sama dengan 0. Tetapi yang harus kalian perhatikan, bendanya mula-mula diam atau mula-mula lagi bergerak lurus beraturan. Diam. Kalau bendanya mula-mula diam, berarti dia akan tetap diam. Jadi pernyataannya pasti salah. Dia kan bilangnya bendanya bergerak lurus beraturan ya. Berarti pernyataannya salah. Karena harusnya bendanya diam. Kalau awalnya bendanya bergerak lurus beraturan, terus dikasih gaya yang sama besar berlawanan arah, dia akan tetap bergerak lurus beraturan. Kalau awalnya diam, ya dia akan bergerak. Berarti pernyataannya salah. Sebabnya apa? Apa nih sebabnya tadi? Gerak lurus beraturan merupakan gerak
dengan kecepatan kemasan. Berarti alasannya betul ya? V konstan. Berarti kalau pernyataan salah alasan itu jawabannya adalah seperti itu. Nomor 11. Arah, tolong dibacain ya nomor 11. Oke, Kak. Tegangan listrik dan arus listrik yang dihasilkan generator AC berbentuk sinusoidal. Oke, stop. Arus bolak-balik atau arus arah tadi? Bolak-balik AC. Arus bolak-balik. Kemarin kalian ingat ya? Pada saat kita belajar arus bolak-balik, nilai dengan I-nya begini ya. Yang ini ya, I dengan listrik. Berarti dia bergerak sinusoidal. Betul atau salah? Jadi pertanyaannya? Betul. Betul. Oke. Pernyataannya betul. Dia berbentuk sinusoidal. Alasannya? Sebab besar nilai tegangan dan kuat arus listrik rata-ratanya 0. Tidak 0 ya. Kalian ingat nggak waktu itu ada rumusnya. Kalau mencari rata-rata dia dibagi per 2 pi. Vmax per 2 pi. Jadi jawab salah. Berarti pernyataannya betul. Per akar 2 itu kan ini maksimum dengan efektif. Pernyataan betul. Alasannya salah. Berarti jawabannya adalah C. Seperti ini. Jelas ya? Lanjut. Habis Arel. Karisa tolong bacain soal nomor 12. Ya, Kak. Nomor 12, gelas atau mangkok dari kaca dapat retak atau pecah ketika diisi air panas secara tiba-tiba. Sebab bagian dalam gelas kejadian sehari-hari. Kalau gelasnya bukan bahan yang bagus, pada saat kita siram dengan air mendidih sebetulnya. Kalau air panas, nggak akan terlalu. Pernah nggak ngalamin? Pada saat disiram air mendidih, kalau sekarang kayaknya nggak ada deh. Kalau dulu tuh zaman dulu ya, waktu aku kecil tuh ada gelas-gelas yang namanya gelas belimbing atau gelas yang warnanya agak-agak coklat itu. Kalau misalkan kita punya air mendidih, terus kita ketuangin langsung ke gelas, itu gelasnya retak, jatuh, retak. Bukan retak saja, tapi dia pecah. Berarti pernyataannya betul atau salah itu? benar. Pernyataan betul. Kalau sekarang sih kayaknya udah nggak ada deh, bahan gelasnya sekarang udah bagus kok. Oh, pernah? Mau ngopi. Apa? Mau ngopi. Pernah nggak dari kulkas itu? Biasanya sih kalau sekarang bahan-bahan gelas yang sekarang, kalau kita masuk dari freezer gitu, terus kita keluarin, terus kita kasih air mendidih, dia pecah. Kalau yang bahan sekarang, kalau biasanya. Oke, berarti pernyataannya betul ya? Alasannya apa, Karisa? Bagian dalam gelas yang diisi air panas secara mendadak memuai lebih cepat dibandingkan dengan bagian luarnya. Ya pastilah ya. Yang diisi kan bagian dalam lah ya. Yang dia diisi bagian dalam. Berarti pasti yang memuai duluan bagian dalam. Pernyataan betul, alasan betul, pasti ada hubungannya ya? Jawabannya pasti. Oke, nomor 13. Farhan, nomor 13-an. Oke, Kak. Suatu kolam renang memiliki kedalaman 4 meter, lebar 5 meter, dan panjang 4 meter. lebarnya panjangnya 20, 20 meter, lebarnya lebarnya 5 meter. Oke. Berisi penuh air. Untuk menguras kolam dibutuhkan pompa air untuk menghisap dan menyemburkan air dari dasar kolam ke kebun di sekitar permukaan kolam dalam waktu 5/18 jam. T sama dengan 5/18 kali 3.600 berarti ya? Betul nggak? Ya, Kak. Kan dia dalam jam kita bikin second 2, berarti 1000 second ya? Terus? Pernyataan manakah yang benar? Pernyataan mana yang betul? Oke, yang pertama apa pernyataannya? Yang pertama, massa air kolam renang adalah 400.000 kg. Oke, kalau diketahui volume, ditanyanya massa, berarti kita pakai rho ya. Rho sama dengan M per volume. Berarti M sama dengan rho dikali volume. Kita tahu bahwa rho air adalah 1000. Berarti dimasukin 1000. Volumenya ini 4 kali 20
dikali 5. 100 1000 berarti 400.000 kilogram. Pernyataan nomor 1 berarti betul atau salah? Betul. Oke, lanjut nomor 2. Nomor 2 apa, Han? Volume air adalah 400.000 ml. Volume air berapa? 400.000 ml. 400.000 ml. Oke, kita kan dihitung volume airnya adalah 400 meter kubik ya. 400 meter kubik itu sama dengan berapa? 400 kali 1000 biar jadi desimeter kubik kan? Berarti 4 kali 10⁻5 desimeter kubik. Kalau misalkan kita pingin ke mililiter berarti turun berapa? 3. Berarti 4 kali 10⁻8 ya mililiter. Betul nggak jawabannya? Salah. Kalau nomor 1 betul, nomor 2 salah, pasti jawabannya adalah B. Kalau besok iseng, kayaknya iseng. Kalau besok kelebihan waktu, ya silakan dicek yang nomor 3 dengan 4. Tapi kalau misalkan kalian kepepet dengan waktu, ya udah. Begitu nomor 1-nya betul, nomor 2 salah, pasti jawabannya adalah B. Seperti itu. Oke, nomor 14. Mutsal, nomor 14. Iya, Kak. Perhatikan rangkaian kapasitor di atas. Pernyataan manakah yang benar? Iya, Kak. Tunggu dulu. Gambarnya begini bukan? Iya, Kak. Ya, ini C berapa? C1, C1 ini? C3, C3 ini? C2. C2. Udah pasti C2. Oke, terus? Apa aja? C1 dirangkai seri dengan kapasitor C3. Salah. Berarti nomor 1 salah. Nomor 2? C2 dirangkai paralel dengan sumber tegangan V0. Salah. Berarti jawabannya kasih D ya. Hanya 4 saja. Jadi tadi ya, 1 salah, 2 salah. Alhamdulillah berarti D. Gitu ya. 1 betul, 2 salah. Alhamdulillah berarti B. 1 betul, 2 betul. Ya, periksa lagi nomor 4 kita aja. Ya, mudah-mudahan aja tidak begitu. Oke, yang terakhir nomor 15. Talita, tolong dibacain. Talita siapa aja? Talita Lutfia boleh, Talita Nadine boleh. Pada cermin cekung, bila benda berjarak lebih besar dari jari-jari kelengkungan cermin R, Oke. pernyataan apa yang benar di bawah ini? Oke, jadi perhatikan. Aku sudah bilang bolak-balik. Jadi cermin cekung itu gampang banget, tapi lebih gampang cermin cembung. Kalau cermin cembung bayangannya cuma pasti satu, maya, tegak, diperkecil, itu pasti. Kalau cermin cekung tergantung kepada letak bendanya. Jadi ini fokus. Jadi jari kerangkauan cermin ini disebut ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4. Waktu itu aku sudah bilang bahwa jumlah ruang benda dan ruang bayangan harus selalu 5. Dan di soal disebutkan bahwa bendanya diletakkan pada jarak lebih besar dari jari-jari. Berarti di ruang berapa? Ini jari-jari nih, bendanya ada di sini kan? Berarti bendanya di ruang 3. Bayangannya berarti di ruang berapa? Di ruang 2. Ruang 2 itu di depan atau di belakang cermin? Ini cermin nih. Di depan atau di belakang? Di depan. Kalau di depan cermin maya atau nyata? Nyata. Kalau nyata tegak apa terbalik? Terbalik. Diperbesar atau diperkecil tinggal dilihat ruangnya lebih besar yang benda atau lebih besar yang bayangan.
Kalau benda yang lebih besar, bayangannya lebih kecil, berarti dia diperkecil. Sekarang kita lihat jawabannya apa aja. Nomor 1 apa jawabannya, Tom? Bayangan benda akan berada di antara pusat kelengkungan dan titik fokus cermin. Benar. Titik kelengkungan dan titik fokus. Betul berarti ya? Nomor 1 betul. Terus? Nomor 2, bayangan bersifat nyata. Nah, ini astagfirullah ya. 1 betul, 2 betul. Nggak usah periksa nomor 3. Skip aja nomor 3. Langsung periksa nomor 4. Apa nomor 4? Bayangan lebih kecil dari bendanya. Betul. Ah, betul. Berarti jawabannya adalah E. Jadi kayak gitu ya. 1 betul, 2 betul. Astagfirullah. Ayo kita kerjain nomor 4 gitu ya. Ya. Pusat kelengkungan itu kan disebut juga sebagai jari-jari kelengkungan. Oke, dari 15 soal ada yang mau ditanyain lagi? Yang di rumah ada yang mau ditanya? Ainur, Arel, Karisa, Farhan, Mutsal, Talita. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang belum aku sebut ya? Siapa yang belum aku sebut? Karisa, Farhan, Mutsal, udah aku sebut semuanya. Ada yang mau ditanyakan? Udah jelas, Kak. Ada yang di rumah? Sudah jelas ya? Nah, yang di sini sudah jelas? Yang di sini udah jelas lah. Jelas sekali, apalagi yang besar begini, pasti lebih jelas. Ya udah, jadi berdasarkan tahun-tahun kemarin, pada saat kalian mengerjakan SIMAK, nanti harus agak hati-hati. Pembagian soalnya, cara mengerjakan soalnya, waktunya harus lebih hati-hati. Karena soal SIMAK biasanya setingkat di atas soal UTBK. Jadi kalau kalian merasa kemarin soal UTBK agak susah, ya berdoa aja supaya yang ini dapetnya yang mudah gitu ya. Tapi kan biasanya satu tipe. Untungnya begini, soal SIMAK biasanya dia tidak terlalu banyak berubah. Jadi kalian cukup belajar dari SIMAK-SIMAK tahun lalu, itu biasanya ada beberapa yang bolak-balik keluar. Nah, kecuali yang tahun lalu, kata anakku ada yang keluar tentang fluida statis yang ada etaknya, tahu nggak? Koefisien kekentalan zat cair. Nah, kalau kata anakku tahun lalu ketemu ada soal itu tentang koefisien kekentalan zat cair. Jadi nanti kalian di rumah coba dilihat bagian tentang koefisien kekentalan zat cair. Karena dia takutnya nanti keluar lagi. Kalian belum pernah bahas yang 2020 ya SIMAK ya? Belum dapat soalnya juga ya? Udah ada dapat soal? Ya, nanti kalau misalkan kalian nemu soal SIMAK yang 2020, bawa aja ke MP, coba kita bahas sama-sama. Oh, jangan besok ya, MP libur ya. Nanti kalian ke MP besok libur. Ya sudah, ini sudah mau 2 hari lagi, sudah mau Lebaran. Kakak minta maaf kalau ada salah. Mudah-mudahan Ramadan membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Dan berdoa nih, masih masuk 10 hari terakhir. Mudah-mudahan doa kalian dikabulkan Allah. Ingat ya doanya, ya Allah mudah-mudahan keterima di PTN di jurusan yang diinginkan. Kalau soalnya mudah, alhamdulillah. Soalnya susah, alhamdulillah. Yang penting diterima. Gitu ya. Ya sudah, adik-adik sampai di sini saja. Sampai jumpa lagi. Maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Selamat Lebaran. Jangan lupa kalau datang ke sini bawa kue Lebaran. Selamat Lebaran. Selamat Lebaran, Kak.